Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini insya Allah saya akan men-share sebuah faidah tentang salat sunnah li qada'id dain. Artinya salat sunnah yang sangat dianjurkan kita amalkan bila kita punya beban utang. Salat sunat ini diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat yang menyampaikan bahwa sahabat tersebut mempunyai beban utang. Kemudian baginda Rasul menyuruh sahabat tersebut untuk melakukan salat ini, dan di akhir Rasul bersabda, "Fasalliha fa innallaha ta'ala yaqdi dainaka." Lakukan salat ini, salat yang aku ajarkan ini, maka Allah akan melunasi utang-utangmu. Mungkin maksudnya kita akan diluaskan rezeki oleh Allah sehingga bisa membayar utang yang menjadi beban kita, atau Allah akan permudah cicilan kita untuk membayar utang tersebut. Nah, supaya para sahabat lebih yakin dengan apa yang saya sampaikan, saya akan mengajak sahabat untuk langsung bersama-sama baca kitabnya. Nanti insya Allah di akhir akan saya jelaskan cara mengamalkannya. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Mangga ikuti pena yang saya pegang ini. Insya Allah dengan dibaca di kitabnya langsung akan semakin besar barokahnya, juga akan semakin besar keyakinan bagi para sahabat yang mau mengamalkan salat sunat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'ata asyrata salatun li qada'id dain. Artinya salat sunat yang ke-19 yang dianjurkan diamalkan adalah salat sunat li qada'id dain, artinya untuk bisa membayar utang. Ruwiya an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu qala, beliau dawuh, ata rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang menjumpai baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal a'rabi, laki-laki tersebut dari golongan Arabi, yakni orang Mekah, orang Madinah yang berdiam di daerah pesisian pegunungan. Yuqalu lahu Uwais, laki-laki tersebut bernama sahabat Uwais. Faqala ya Rasulullah inna alayya dainan. Si laki-laki tersebut, sahabat Uwais tersebut berkata, baginda Rasul, saya ini punya beban tanggungan utang. Faqala alaihi salatu wassalam, baginda Rasul bersabda, "Sholli arba'a raka'atin." Silakan engkau lakukan salat sunat sebanyak 4 rakaat. Waqra fil ula al-Fatihata marratan wa qul a'udzu birabbil falaq 10 marratin. Artinya di rakaat pertama bacalah olehmu suratul Fatihah 1 kali dan surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, sebanyak 10 kali. Itu di rakaat pertama. Wa fis tsaniyati al-Fatihah marratan wa qul ya ayyuhal kafirun 10 marratin. Kemudian di rakaat kedua membaca Fatihah 1 kali dan baca qul ya ayyuhal kafirun sebanyak 10 kali. Jadi salat yang 4 rakaat tadi dibuat 2 usolli atau 2 salaman, 2 rakaat, 2 rakaat. Nanti insya Allah di akhir video akan saya sampaikan cara mengerjakannya supaya mudah dipahami.
Setelah mendapatkan 2 rakaat, fa idza faraghta minar rak'atainil awwalayaini, setelah engkau melakukan sholat sunat 2 rakaat, faqud ba'da taslimi, setelah salam silahkan engkau duduk. Ketika duduk, faqul, engkau membaca subhanallahil abadiyil abadil wahidil ahad, subhanallahil fardis samad, alladzi rafa'as samawati bighairi amad, al-munfaridi bila sahibati wala walad. Membaca tasbih tersebut cukup 1 kali atau 3 kali. Setelah membaca tasbih tadi, dari subhanallahil abadil abad sampai wala walad 1 atau 3 kali, tsumma qum fasholli rak'ataini, kemudian engkau berdiri, lakukan lagi sholat sunat 2 rakaat. Tadi baru 2 rakaat, sekarang kita sholat sunat lagi 2 rakaat supaya menjadi 4 rakaat. Kemudian waqra fil ula al-fatihah marratan, wa alhaakumut takatsur thalatha marratin, wal asri thalatha marratin. Artinya di rakaat pertama membaca Fatihah 1 kali, membaca surat alhaakumut takatsur 3 kali, dan membaca surat wal asri innal insana fi khusrin, dan seterusnya thalatha marratin sebanyak 3 kali. Kemudian di rakaat keduanya membaca Fatihah 1 kali, wa idza zulzilat tsalatsa marratin, setelah Fatihah 1 kali membaca surat idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan seterusnya sebanyak 3 kali. Kemudian wal ikhlas, membaca surat ikhlas tsalatsa marratin sebanyak 3 kali. Itu di rakaat di salat yang kedua. Kemudian fa idza faraghta min sholatika, setelah engkau selesai daripada sholatmu, artinya kita sudah menyelesaikan 2 rakaat yang akhir ini, fasjud ba'da taslimi, setelah salam silahkan engkau melakukan sujud. Jadi sujud ini di luar sholat. Ketika sujud, faqul fi sujudika sab'a marratin, ketika engkau sedang sujud baca kalimah ini sebanyak 7 kali. Doanya seperti ini: Allahumma inni as'aluka taysira fi kulli asirin, fa inna taysira fi kulli asirin alaika sahlu yasir. Nah, baca sebanyak 7 kali. Setelah membaca doa tersebut di kala sujud di luar salat ini, tsumma qud, kemudian engkau duduk dengan tenang menghadap kiblat, waqra asyara marratin, bacalah kalimah ini sebanyak 10 kali. Ini kalimahnya: Bismillahirrahmanirrahim, falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin, walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Baca kalimat ini sebanyak 10 kali. Nah, setelah selesai itu maka selesailah salat sunat liqadai dain. Qala, baginda Rasul bersabda kepada sahabat yang menceritakan bahwa dia punya beban utang. Hei sahabat, fasolliha, silahkan engkau lakukan salat ini, salat yang sudah saya sampaikan, sahabat baginda Rasul, fa innallaha ta'ala yaqdi dainaka, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membayar utangmu. Berarti artinya Allah akan memberikan rezeki untuk bisa melunasi utang tersebut. Itu yang ada dalam kitabnya. Insyaallah nanti akan saya sampaikan cara mengamalkannya dengan niatnya supaya lebih mudah difahami. Alhamdulillah, saya bersama rekan santri sudah menyusun sebuah buku yang bernama buku Majmu'atul Fawaid. Seperti ini bukunya. Buku ini tebalnya sekitar 138 halaman. Di buku Majmu'atul Fawaid ini
dituliskan sebagian besar faidah-faidah yang sudah saya share di channel YouTube Majmu'atul Fawaid. Ada bermacam-macam sholat sunat hajat, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, dan ada juga sholat hajat yang belum saya share yang bernama sholat sunat hajat kun fayakun. Itu faidahnya sangat besar. Diterangkan di kitab bahwasanya siapa orang yang senantiasa sering mengamalkan sholat sunat hajat kun fayakun, maka Allah akan pertemukan dia dengan hajatnya, walaupun antara diri orang tersebut dengan hajatnya sejauh masyrik dan maghrib, sejauh timur dan barat. Di buku ini sholat hajat dijelaskan dari mulai niatnya, bacaannya, juga doanya. Selain sholat hajat, ada tuntunan sholat tahajud, ada tuntunan sholat duha lengkap dengan doanya, dan ditulis dengan huruf Arab juga Latin. Di buku ini juga terdapat bermacam-macam sholawat. Ada sholawat Jibril, ada sholawat Fatih, sholawat Adrikni, sholat Pulus, dan yang lainnya. Itu semua pun sama, ditulis dengan Arab dan Latin, dijelaskan dengan cara hadarahnya, kemudian juga doa penutupnya. Selain sholat hajat dan juga sholawat, di buku ini ada beberapa amalan untuk menggapai satu hajat tertentu. Dibimbing cara mengamalkan suratul Fatihah untuk memohon terkabulnya hajat, tentang membaca ayatul kursi lengkap dengan doanya, ada juga hizib basmalah untuk segala hajat yang kita inginkan, atau mungkin pula ada pedagang yang ingin laris dagangannya, berkah tokonya, di sini ada. Ada juga untuk sahabat yang belum punya pendamping hidup, atau orang tua yang anaknya, putrinya belum mendapat pendamping hidup, di sini ada bimbingannya agar cepat mendapat jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi di sini tentang tuntunan tahlil singkat. Mungkin di antara sahabat ada yang ingin mengirimkan bacaan Al-Qur'an, bacaan sholawat kepada keluarga, pada orang tua, kepada guru atau teman. Di sini dibimbing mulai hadarahnya, bacaannya, juga cara mengisolkannya atau doanya. Dan masih banyak lagi faidah-faidah yang terdapat di buku Majmu'atul Fawaid ini. Selain buku Majmu'atul Fawaid, ada satu lagi yaitu Silsilatul Masaikh. Artinya di sini dituliskan tentang silsilah, rantai-rantai keguruan saya dalam bidang ilmu hikmah dari saya sampai ke Rasulullah SAW. Yang mana dahu ba'dul masyayikh, bila kita mengamalkan satu amalan dan Anda sadar keguruannya atau silsilah keguruannya, maka insya Allah berkahnya akan semakin besar. Nah, bila ada sahabat yang berminat untuk mendapatkan buku Majmu'atul Fawaid lengkap dengan sanadnya ini, caranya mangga sahabat berinfak atau bersedekah, dikirimkan ke rekening Pondok Pesantren Darussalam. Untuk dalam negeri minimal Rp300.000, lebih besar lebih baik, insya Allah niati untuk bersedekah, karena uang yang panjenengan sedekahkan insya Allah akan digunakan untuk pembangunan, pengembangan dan keperluan Pondok Pesantren Darussalam, juga untuk para santri. Alhamdulillah di Pesantren Darussalam ini santri sudah dibebaskan dari uang makan bulanan. Untuk luar negeri dikarenakan ongkos kirimnya agak mahal, maka kirimkan uang minimal 600 atau 700 ribu rupiah. Kirimkan ke rekening Pondok Pesantren Darussalam yang ada di deskripsi, ada juga di layar HP maka dilihat. Setelah mengirimkan uang, kemudian kirimkan bukti transfernya. Dikirimkan boleh ke WA saya atau ke WA admin pesantren. Setelah mengirimkan bukti transfer, kirimkan juga nama lengkap dan alamat lengkap. Insya Allah 2 atau 3 hari buku tersebut akan dipaketkan oleh santri via JNE biasanya. Alhamdulillah sampai saat ini buku sudah banyak yang dikirimkan ke berbagai daerah di Pulau Jawa, juga keluar Jawa. Bahkan sudah ada yang dikirimkan ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, ke Australia juga ada, dan ke Brunei pun sudah ada yang dikirimkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Untuk para sahabat yang tidak beli buku Majmu'atul Fawaid ini,
Untuk semua amalan tetap saya ijazahkan, mangga boleh diamalkan dengan penuh keikhlasan. Kita memohon kepada Allah, semoga menjadi keberkahan untuk semuanya dunia dan akhirat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, tadi kita sudah bersama-sama membaca di kitab tentang sholat sunat liqada'id dain. Jadi, sholat sunat liqada'id dain ini diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang menyampaikan bahwa dia punya beban utang. Sahabat tersebut bernama sahabat Uwais. Adapun hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Cara mengamalkannya, lakukan sholat sunat 4 rakaat. Dibuat 2 rakaat, 2 rakaat. Niatnya seperti ini, maka lihat di layar HP. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatan liqada'id daini raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar dalam hati, aku berniat melakukan sholat sunat liqada'id dain sebanyak 2 rakaat ikhlas karena Allah. Setelah Allahu Akbar, mau langsung Fatihah boleh, mau doa iftitah dulu juga lebih baik insyaallah. Nah, di rakaat pertama baca Fatihah 1 kali, kemudian membaca surah Al-Falaq sebanyak 10 kali. Fatihah 1 kali, Al-Falaq 10 kali. Nanti di rakaat keduanya membaca Fatihah 1 kali dan membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun sebanyak 10 kali. Bagi yang tidak hafal untuk Qul ya ayyuhal kafirun bisa ditulis di kertas dulu, nanti kita pegang sambil sholat, kita pegang boleh. Sambil memegang kertas boleh mangga. Baca Qul ya ayyuhal kafirun sebanyak 10 kali. Setelah 2 rakaat kita melakukan tahiyat, kemudian kita salam. Setelah kita salam, kita membaca tasbih ini, maka dilihat di layar HP. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil abadil abad, al-wahidil ahad, subhanallahil fardis samad, alladzi rafa'as samawati bighairi amad, al-mufaridi bila sahibatin wala walad. Nah, baca tasbih tersebut 1 atau 3 kali.
Kemudian setelah kita membaca tasbih tadi 3 atau 1 kali, kita lakukan lagi sholat sunat hajat yang kedua, 2 rakaat sama. Niatnya sama, usolli sunnatan liqada'id daini raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, kita berniat, aku berniat melakukan sholat sunat liqada'id dain, 2 rakaat ikhlas karena Allah. Nah, di rakaat pertama beda yang tadi. Rakaat pertama di sini baca Fatihah 1 kali, kemudian membaca surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur sebanyak 3 kali. Kemudian membaca surat Wal Asri Innal Insana Lafi Khusr dan seterusnya sebanyak 3 kali. Itu rakaat pertama. Kemudian nanti di rakaat kedua kita membaca Fatihah 1 kali. Setelah Fatihah membaca surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai akhir sebanyak 3 kali dan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Bila ada surat yang tidak hafal, misal surat Idza zulzilat kurang hafal, belum hafal, boleh ditulis di kertas, kemudian ketika sedang sholat kita bawa, itu boleh mangga. Nah, nanti setelah mendapat 2 rakaat, kita tutup dengan tahiyat, kemudian kita tutup dengan salam. Setelah salam, lalu kita bersujud. Jadi sujud ini di luar salat, sujud. Ketika sujud, usahakan kita membaca doa ini. Jadi doanya kalau tidak hafal, dihafal dulu karena pendek, insya Allah cepat hafal. Doa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka taysira fi kulli asirin fa inna taysira fi kulli asirin alaika sahlun yasir. Saya ulangi. Allahumma inni as'aluka taysira fi kulli asirin fa inna taysira fi kulli asirin alaika sahlun yasir. Baca sebanyak 7 kali. Nah, setelah kita membaca doa 7 kali ketika sujud, lalu kita bangun dari sujud, duduk dengan tenang menghadap ke kiblat, kemudian membaca kalimat ini, maka lihat di HP. Bismillahirrahmanirrahim. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Baca kalimat ini sebanyak 10 kali. Setelah membaca 10 kali, kemudian kita berdoa kepada Allah. Misal, ya Allah, aku mohon pertolongan kepadamu untuk melunasi utang-utangku atau untuk mempermudah cicilan utang-utangku. Seperti itu caranya. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan husnuzan, Allah akan mengabulkan doa kita. Insyaallah. Rasulullah bersabda kepada sahabat tadi, fa innallaha ta'ala yaqdi dainaka. Allah akan melunasi, akan membayar utangmu tersebut. Seperti itu. Sangat bagus kalau video ini di-download dulu supaya bisa dipelajari sebelum diamalkan, biar mengamalkannya lebih sempurna. Nah, setelah kita berdoa memohon pertolongan sama Allah untuk melunasi utang, sangat bagus. Ini sangat bagus kalau ditambah dengan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi, doa untuk orang yang mempunyai beban utang. Doa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka lihat di HP. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika, wakfina bifadlika amman siwaka. Saya ulangi. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika, wakfina bifadlika amman siwaka. Dibaca 70 kali atau 100 kali
Atau kalau utangnya besar, mendesak, bacalah sampai 350 kali atau sampai 1000 kali. Insya Allah akan cepat ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalkan sholat sunat ini sesering mungkin. Syukur-syukur kalau istiqomah diamalkan tiap malam, insya Allah secepatnya akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya juga sangat bagus disambungkan dengan sholat sunat tadi. Sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga ada manfaat untuk semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aqdi hawaija ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur aurati ummati sayyidina Muhammad. Allahumma hdina wahdi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna sababan lihtida'i ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.